Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok The 3 Basics. Kami akan mempresentasikan hasil website yang sudah kami buat di sini, yakni website Pempek Paradin. Dari sekilasnya saja sangat menarik bukan untuk dijadikan bahan untuk sharing-sharing ilmu. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama-tama saya sendiri bernama Agif Laganesa Bismagiri dengan NIM C2355201048. Di sini saya bertugas untuk mengelola websitenya dari tampilan front end ini hingga membantu teman-teman saya di bagian back end-nya. Sebelum memasuki ke dalam websitenya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu cara kerja website ini. Website ini dibuat agar pengguna yang mengakses website ini, yang bisa disebut sebagai pelanggan, dapat memesan atau melakukan order dari menu yang tersedia di rumah makan Pempek Paradin. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya, dimulai dari pengenalan fitur-fitur yang tersedia dalam website yang sudah dibuat. Pertama-tama saya mulai menjelaskan bagian saya, yakni bagian tampilan awal dari website. Di bagian home, moto sebagai tampilan penyambut pelanggan dengan tampilan yang menarik, dari warna yang cocok dan sesuai dengan logonya. Lanjut ke bagian tab About. Di sini menjelaskan ketiga menu makanan yang menjadi bestseller. Nah, ini bertujuan untuk memberitahu pelanggan yang mengakses website ini, kemudian melakukan pemesanan, tertarik dengan tawaran bestseller yang ada. Ketiga menu bestseller tersebut adalah pempek kapal selam, pempek lenjer, dan pempek kulit. Lalu ada tab menu. Dapat terlihat di sini adalah tempat semua jenis menu yang tersedia pada rumah makan Pempek Paradin. Jadi sebelum memesan secara online, pelanggan dapat mengetahui berbagai harga pada setiap menu yang tersedia, baik dari menu makanan yang murah hingga yang termahal tentunya. Tentunya tidak hanya makanan yang tersedia di sini, melainkan ada minumannya juga. Jika dilihat dari menu yang tersedia, harga-harganya memang cukup ramah untuk di kantong. Balik ke menu home. Di sini terdapat menu tab fitur dari order dan juga grafik. Untuk tab order sini digunakan sebagai akses pelanggan untuk melakukan pemesanan yang diinginkan dari menu yang tersedia. Jadi di sini pelanggan bisa menuliskan namanya, kemudian melakukan pemesanan makanan dan juga minuman. Kita balik lagi ke halaman utama. Nah, di sini juga yang terakhir adalah fitur menu tab grafik. Di sini menunjukkan grafik penjualan yang sering dipesan oleh pengakses atau yang bisa disebut juga dengan pelanggan. Nah, nanti di sini kita akan coba ya. Oh ya, di sini juga websitenya sudah responsif, jadi bisa mengikuti berbagai ukuran sesuai device. Nah, kalau laptop itu seperti ini bentukannya dari websitenya. Dan kalau kita mau coba ke bentuk yang lainnya, contohnya Android, kita tinggal melakukan Ctrl+Shift+M. Nah, saat sudah ada di tampilan seperti ini, kita tinggal memilih device-device yang tersedia, contohnya Galaxy Note 20s Ultra. Tampilannya seperti ini. Sebelum itu, saya ingin menjelaskan di sini ada juga fitur untuk membantu pelanggan mengatur sosial medianya dan juga lokasinya. Di sini kita dapat melihat sosial medianya dari Pempek Paradin dan juga lokasi Pempek Paradin. Masuk ke bagian codingan. Yang pertama saya akan jelaskan di sini adalah config. Jadi di sini untuk bagian database name-nya kita jadi gantikan sesuai dengan yang ada pada database di localhost phpMyAdmin UASP. Jadi di sini diganti jadi UASP. Dan untuk codingan yang kedua, di sini saya membuat bagian halaman website front end yang ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa fiturnya saja. Nah, di bagian nav, di sini berfungsi untuk sebagai fitur pada menu-menunya di sini, seperti home, about, menu, order, ataupun grafik. Nah, jadi di sini ada link untuk mengarahnya ke setiap fitur masing-masing fitur. Ada home, about, menu, order, dan grafik. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagian CSS-nya. Oh ya,
saya lupa menyebutkannya bahwa di sini kami menggunakan HTML dan CSS untuk bagian websitenya. Nah, di sini ada style, import URL. Di sini kami menggunakan font Google API. Fontnya itu adalah Family Open Sans. Dan juga di sini saya akan menjelaskan scroll behaviornya itu menjadi smooth. Jadi di saat kita melakukan scroll itu akan lebih smooth, tidak keset-keset gitu. Ya itu saja, kita lanjut ke bagian database-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian database. Di sini terdapat 3 tabel, yakni tabel makanan, minuman, dan juga pesanan. Untuk relasinya di sini, pesanan terhubung ke tabel makanan dan minuman. Yang dalam artian, di saat pelanggan melakukan pemesanan, mereka dapat mengetahui menu yang tersedia dari tabel makanan dan minuman. Nanti saya akan membuktikan relasinya. Pertama-tama saya di sini akan menjelaskan pada tabel makanan yang berisikan ID makanan, nama makanan, dan juga harga. Kemudian sama juga untuk bagian minumannya di sini. Di bagian strukturnya berisikan ID minuman, nama minuman, dan juga harga. Oh ya, saya juga lupa menjelaskan di setiap ID itu saya berikan foreign key. Dan terakhir itu ada tabel pesanan yang berisikan ID pesanan, nama pelanggan, dan juga nomor telepon. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, pada bagian relasinya di sini, tabel pesanan terhubung dengan tabel makanan melalui ID makanan dan juga ID minuman. Ya, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Michael Kelvin. Itu di bagian order. Nah, untuk bisa menghasilkan menu order seperti ini, kita perlu melakukan codingan seperti ini ya. Pertama kita seperti yang bisa dilihat di sini, kita menambah inputan database-nya seperti edit minuman, edit makanan, lalu delete pesanan, minuman, dan makanan juga. Jangan lupa untuk edit pesanannya. Nah, fungsi dari masing-masing ini adalah untuk memastikan agar kita bisa mengedit ataupun menambahkan juga pesanan baru, misalnya seperti ini, edit makanan dan edit minuman ini. Kode utamanya yaitu ini, ketika kita sudah melakukan update pada nama minuman ataupun harganya, nanti dia otomatis akan terupdate menggunakan kode seperti ini ya, ke teman-teman sendiri. Begitupun dengan makanannya. Nah, berbeda cerita dengan ini. Di sini dia akan melakukan update sendiri jika kita hendak menghapus menu ataupun juga menghapus pesanan. Seperti di sini. Kok bisa? Karena kita sudah menambahkan yang namanya add pesanan PHP. Nah, di sini akan memproses segala pesanan di mana kita bisa dengan mudah mengakses menu-menunya lagi. Nah, seperti yang ada di sini kan makanan, seperti yang bisa dilihat, makanan, minuman disertakan semua di sini. Dan itu juga akan membuat hasilnya seperti ini. Pertama kita ke beranda dulu. Nah, hasilnya jadi seperti ini nantinya. Sekian dari saya dan terima kasih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Karolan Tedisnan Telengan dengan NIM C2355201042, dan saya akan menjelaskan tentang grafik pada pempek Paradin. Ya, kita langsung aja masuk ke grafik. Dan ya, di sini ada grafik penjualan makanan dan minuman, yang dimana di sini ada terbagi antara penjualan makanan dan juga penjualan minuman dengan tabel yang berupa total penjualan makanan dan jumlah pesanan makanan. Bagaimana sih codingan pada grafik penjualan ini? Kita langsung aja masuk ke codingan pada website PP Paradin di bagian grafik penjualan. Ya, kita masuk pada grafik codingan grafik penjualan, yaitu merupakan function get
food select data, yaitu kita akan memasukkan data yang sudah terpesan ke dalam sebuah grafik, antara itu makanan atau minuman. Setelah itu kita lihat di sini get data, kita lihat ada food shelf dan drink shelf. Ya, ini berbeda ya. Itu kita lihat di sini juga seperti ini. Bagaimana warna background, kita juga edit di sini. Bagaimana jualan makanan dan minuman di sini. Tombol-tombol beranda, kita bisa menyambungkan dari grafik dari data grafik ini ke website utama. Ya, kita lihat di sini ada penjualan makanan, penjualan minuman, total penjualan makanan dan sebagainya. Sini ya, kita sudah lihat sampai ke bawah ada, dan ya, seperti ini adalah bentuk dari codingan grafik PHP. Demikianlah hasil presentasi kami. Kami bertiga berharap penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang topik yang kami bahas. Kami juga sangat terbuka dengan pertanyaan, saran, ataupun masukan dari teman-teman yang menonton video ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih telah menonton video kami dan memberikan perhatian dan waktunya. Semoga presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa. Peace.